Dianggap parasit keluarga. Bab 131. Di tempat berbeda, acara salat tarawih sudah usai. Ibu Kalsum yang turut serta, juga turut membantu Widi menjaga salah satu anak Widi. Ibu Kalsum menuntun Salwa, dan sengaja menyapa Ibu Muji yang kebetulan tarawih di sana bersama Nisa anak Dr. Andri. "Ibu," ucap Nisa antusias dan langsung menyalami tangan kanan Widi dengan takzim, walau ulahnya itu juga langsung berakhir lantaran sang nenek mendadak menariknya dengan kasar. "Kamu yah, Ji. Sudah jadi nenek malah makin kebangetan. Apa salahnya sih nyapa terus salaman? Belajar tuh, dari Nisa, yang walau masih kecil, sudah tahu sopan santun." Omel Ibu Kalsum sengaja berucap lirih. "Lagian kamu kenapa sih, masih saja sensi sama Widi? Widi kan sudah mau lamaran sama orang kota. Itu, orang kaya dari Jakarta yang kemarin berobat ke kliniknya Andri." Lanjutnya masih berbisik-bisik apalagi mereka baru saja keluar dari masjid dan di sekitar mereka banyak jamaah lain. Merinding, Ibu Muji langsung kicep setelah wanita bermata tajam itu mendapati Sekretaris Lim sebagai sosok calon tunangan Widi dan tengah Ibu Sulis maksud. Sosok yang sebelumnya juga sempat menegurnya habis-habisan di klinik Dr. Andri. Dalam diamnya yang masih belum bisa menjawab, ia tengah mengamati Sekretaris Lim. Di sebelah, rombongan jamaah laki-laki baru saja akan keluar dari masjid. Ibu Kalsum yang sadar Ibu Muji sudah langsung termakan omongannya, diam-diam langsung tersenyum girang. Belum nikah itu. Masih perjaka, orang kaya raya, umurnya juga 2 tahun lebih muda dari Kalandra. Bisiknya sengaja memanas-manasi Ibu Muji. Dan kenyataan Ibu Muji yang menjadi menatapnya kesal, ia yakini karena wanita yang masih memakai mukena lengkap itu sudah langsung terbakar rasa kesal. Enggak mungkin ada macam pria berbibit unggul gitu, mau sama Widi. Halu itu namanya. Yakin Ibu Muji. Ih, kata siapa? Asli dia mau sama Widi. Apalagi kan dia enggak kayak Andri yang punya mamah rasa mak lampir. Yakin Ibu Kalsum lagi dan memang sengaja menyindir teman lamanya itu. Ibu Muji langsung menatapnya dengan sangat sinis. "Kalau kamu enggak percaya, tunggu. Lihat sendiri si Lim mulai coba pendekatan ke Widi dan anak-anaknya. Paling sebulan lagi mereka nikah. Widi diboyong ke Jakarta, hidupnya jadi nyonya, kerjaannya ngemal sama nyalon. Duh, mendadak jadi sosialita." Mendengar ocehan Ibu Kalsum yang terdengar jelas sedang membuatnya cemburu, Ibu Muji benar-benar kesal. Namun pada kenyataannya, walau pria tampan berkacamata bernama Lim yang tengah mereka maksud masih tampak ragu bahkan kaku, pria itu sungguh melakukan pendekatan kepada Salwa. Utii. Aidan yang baru datang dan langsung mengenali Ibu Kalsum, bergegas membentangkan kedua tangannya, berusaha memeluk neneknya itu. "Mas Aidan!" balas Ibu Kalsum agak berseru kemudian buru-buru mengemban Aidan. Kalandra dan Pasana langsung tersenyum hangat melihat interaksi manis antara Aidan dan Ibu Kalsum. Interaksi yang juga membuktikan anggapan hasil tak pernah mengkhianati usaha. Karena walau tidak ada ikatan darah antara Aidan dengan Ibu Kalsum, kepedulian Ibu Kalsum yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengurus Aidan, membuat keduanya memiliki ikatan tak jauh lebih spesial dari ikatan darah. "Ini kesannya maksa banget, ya?" ucap Sekretaris Lim sesaat setelah ia mengemban Salwa. Seperti sebelumnya, Widi masih belum berani menatapnya,
selain wanita itu yang langsung didekap erat oleh Ibu Ripah. Sekretaris Lim tahu, Ibu Ripah yang sudah jauh lebih sehat dan kini masih memakai mukena bagian atas, takut ia bawa paksa ke Jakarta. Tapi cuma dia yang mau saya ajak. Tadi, namanya Salwa, ya. Lanjut Sekretaris Lim yang berakhir mengajak Salwa mengobrol. Ayo, Mbak. Ajak Ibu Rusmini bersemangat. Ia sengaja menggandeng sebelah tangan Ibu Rusmini agar wanita yang usianya 5 tahun lebih tua darinya, mau melepaskan Widi. Tentunya, agar Widi bisa jauh lebih dekat dengan Sekretaris Lim, mengingat interaksi keduanya masih sangat kaku. Itu si Widi mau sama dia. Liri Ibu Ripah sembari mengawasi Widi yang menuntun kedua putranya untuk melangkah di depan. Widi melakukannya sambil menggandeng kedua putranya itu. Namun, mungkin efek kedua anak laki-laki Widi masih belum terbiasa dengan Sekretaris Lim, atau karena memang masih malu, keduanya malah bersembunyi di balik punggung sang ibu. Kan? Liri Sekretaris Lim langsung tersenyum masam. Widi juga tersenyum tak kalah masam. Dijalani sajalah, daripada jadi oleng gara-gara warasnya hilang. Batinnya. Namun, melihat formasi kebersamaannya dengan Sekretaris Lim, mereka sungguh mirip potret keluarga bahagia. Di belakang Kalandra, Pak Haji yang nyaris tertinggal karena kehilangan sandal, buru-buru lari menghampirinya kebersamaan Widi dan Sekretaris Lim. Bersama ketiga anak Widi, kedua sejoli itu tampak seperti keluarga bahagia pada kebanyakan. Kalandra dan Pasana refleks bertatapan sebelum keduanya juga kompak tersenyum girang. Sementara yang terjadi dengan Tuan Maheza dan Pak Mul, walau keduanya masih tampak sangat canggung khususnya Pak Mul kepada Tuan Maheza sengaja berinisiatif menggandeng Pak Mul yang harusnya merupakan bapak mertuanya karena biar bagaimanapun, Pak Mul merupakan bapaknya Resti, arwah yang kini menempati tubuh Alea sang istri. Sini. Sini. Kamu gendong anaknya, saya gendong mamahnya. Sergah Pak Haji sampai ngos-ngosan karena sampai berlari. Mendengar itu, Sekretaris Lim langsung heran. Dia kurang waras apa memang kelainan, sih? Bisiknya sengaja agak menunduk tepat di sebelah telinga Widi, walau setelah itu, ia kembali menjaga jarak. Widi tersenyum masam. Dia memang gitu. Musafir cinta, kan, bisik Widi membalas, walau ia terus menjaga jarak. Hah. Musafir cinta. Liri Sekretaris Lim makin tidak paham. Ditinggalkan oleh rombongan Kalandra dan Tuan Maheza khususnya Widi yang sudah langsung melangkah berdampingan dengan Sekretaris Lim, Ibu Muji mendadak merasa merana. Mbah, sih. Jahat. Makanya enggak punya teman. Kesal Nisa yang memilih meninggalkan neneknya. Ia memilih pulang sendiri, membiarkan Ibu Muji dipepet Pak Haji. Enggak ada yang mau sama saya, ya sudah saya sama kamu saja. Namun karena kamu sudah tua dan enggak menggoda juga, cukup bantu saja jalan sampai depan. Gandeng, apa gendong? Keluh Pak Haji masih ngos-ngosan. Mendapatkan tawaran tersebut, Ibu Muji langsung mendengkus jengkel. Dikiranya saya kuli angkut, situ bilang begitu. Semprotnya. Tapi memang cocok. Balas Pak Haji dengan jujurnya dan buru-buru minta tuntun Ibu Muji hingga wanita itu sibuk menjerit. Namun daripada Pak Haji yang sudah kelelahan berakhir jatuh dan fatalnya kena stroke, musafir cinta itu tetap menggandeng sekaligus berpegangan pada tangan kanan Ibu Muji. Saya masih punya suami ih. Kesal Ibu Muji geram dengan ulah Pak Haji.
Mentang-mentang awalnya ia kepergok bersama rombongan Ibu Kalsum, Pak Haji menganggap Ibu Muji dekat dengan keluarga Kalandra. Sudah ayo, antar saya sampai warungnya Sofia. Susulin saya karena telanjur ketinggalan. Baik. Walau sempat kesal, makin lama, Ibu Muji malah menjadi takut pada tingkah ajaib Pak Haji. Kamu jadi orang kok sombong banget. Cantik enggak, kaya ya cuma titipan. Omel Pak Haji. Bantu orang tua, apa salahnya? Lanjutnya yang memang sampai ngos-ngosan. Istri saya yang cantik-cantik saja enggak sombong. Saya bukan istri Mbah. Kesal Ibu Muji. Oh, jadi situ ingin saya jadikan istri. Sudah sana, janda dulu, biar saya renovasi akhlak situ. Semprot Mbah Haji. Ih, najis. Suami saya saja lebih ganteng dari situ. Balas Ibu Muji. Saya doakan suami situ nikah lagi biar situ kapok. Balas Pak Haji. Dasar aki-aki, susah tua lidahnya malah makin lemas. Omel Ibu Muji buru-buru pergi, sesaat setelah mendorong paksa Pak Haji yang sampai tersungkur ke trotoar jalan sekitar. Ya ampun. Kesal Pak Haji sembari melepas kepergian Ibu Muji. Kualat kamu ya, sama orang tua. Ibu Muji yang awalnya hanya melangkah cepat, berangsur lari sambil sesekali menoleh ke belakang hanya untuk memastikan Pak Haji yang ia khawatirkan mengejar. Walau tanpa ia duga, ia yang melangkah di sebelah kiri malah mendadak jadi korban tabrak motor gede yang melaju terbilang kencang. Nah, kapok. Ucap Pak Haji refleks ketika melihat tubuh Ibu Muji terpental dan berakhir meringkuk di trotoar, lebih parah dari apa yang baru saja wanita itu lakukan kepadanya. Moga-moga yang nabrak langsung kabur saja, biar tuh mamahnya si dokter lebih kapok. Apanya yang kapok Mbah sayang? Bisik Widi Warim yang diam-diam datang dan langsung duduk meringkuk di sebelah Pak Haji. Pak Haji langsung syok, sempat sesak napas, tapi usahanya kabur yang kesulitan, malah membuat sang Wariem menggendongnya dengan perkasa. Pantesan di Fajar Pongah mau sama Wariem. Ternyata Wariem pun ada gunanya. Perkasa gini padahal jelas-jelas tubuhku lebih gemuk. Batin Pak Haji yang baru saja melewati tubuh Ibu Muji. Sesuai doanya, sang penabrak sudah langsung kabur, selain Ibu Muji yang entah pingsan atau malah sampai sekarat parah. Tak gendong. Kemana-mana. Tak gendong. Tentunya, Pak Haji juga sangat terhibur dengan alunan karaoke si Widi Wariem. Mbah Ayang. Mbah suka karaokean juga, enggak? Tanya Widi Wariem sambil mengemban sound sistemnya di depan dada. Suka. Suka banget. Hayo, kapan-kapan kita duel. Jawab Pak Haji bersemangat. Kalau karaokean, kita cukup duet, Mbah. Kalau mau duel, kita di kasur saja. Balas Widi Wariem masih usaha menggoda Pak Haji. Sudah dibilang, saya enggak doyan batangan, yang doyan itu si Fajar. Omel Pak Haji. Asli itu enggak, Mbah. Dari tadi nama Fajar disebut mulu. Berasa langsung disinai kehangatan matahari pagi, walau baru dengar namanya. Balas Widi Wariem jadi kepo ke Fajar. Asli, nanti saya kasih nomor WA-nya. Di nomor WA dia juga ada fotonya, dan dia kerja di bank. Dalam hatinya, Pak Haji berujar, biar Widi Wariem gelut sama Hani si Herman. Coba siapa yang menang? Pasti seru banget apalagi kalau si Jihan sampai nonton. Batin Pak Haji belum apa-apa sudah langsung girang. Kerja di bank, berarti orangnya bersih, yah, Mbah.
Widi Wariem makin penasaran. Ya bersih, gigi atasnya yang depan saja sampai enggak ada. Yakin Pak Haji keceplosan? Hah, sampai enggak ada gimana, maksudnya, Mbah? Balas Widi Wariem. Sadar dirinya telah keceplosan, Pak Haji sengaja berkata, ya bersih enggak ada kumannya. Kan dia rajin perawatan. Ih, jadi gemes. Berarti cucoek banget ya, Mbak Ayang. Widi Wariem sudah langsung heboh. Pokoknya jos. Jawab Pak Haji sambil memberikan kedua jempolnya ke Widi Wariem. Tak jauh dari rumah makan milik Sofia, ia yang sengaja minta diturunkan, langsung menunjukkan kontak Fajar. Ada foto Fajar yang langsung membuat Widi Wariem kegirangan. Sumpah, Mbah. Beneran jos. Aku langsung cocok, Mbah. Tapi saya baru ingat kalau dia lagi dekat sama yang namanya Hani. Tak lupa, Pak Haji sengaja memberi foto Fajar dan Hani kiriman dari Jihan. Ih, Hani mah enggak selevel sama aku. Aku lebih keren dari dia. Lihat saja, nih. Bulu ketek aku saja warnanya lilac. Punya dia pasti pink, hembasi. Terlalu biasa. Meninggalkan kebersamaan Pak Haji dan Widi Wariem yang membuat Pak Haji sibuk terbahak, kebersamaan rombongan Kalandra dan Tuan Maheza menjadi lebih hangat karena kini mereka berada di kediaman Pasana. Membuat Sofia maupun Ibu Alea bergabung dengan leluasa karena biar bagaimanapun awalnya mereka tengah menjaga anak-anak mereka yang tidur. Dalam kebersamaan tersebut, semuanya sepakat tidak membahas hubungan Widi dan Sekretaris Lim. Mereka takut membuat Widi makin takut. Alasan mereka membiarkan keduanya, agar hubungan Widi dan Sekretaris Lim benar-benar mengalir dengan sendirinya. Kalau lusa mereka balik ke Jakarta, Ibu enggak jadi dibawa, kan, Sof? Tanya Ibu Ripah berbisik-bisik kepada Sofia yang duduk di sebelahnya. Sofia yang tak lagi memangku anak kembarnya, menatap Ibu Ripah. Kalau Ibu mau, lebih baik gitu. Namun kalau Ibu belum mau, ya enggak apa-apa di sini saja bareng aku sama Widi. Yang penting, Ibu sama Bapak, sehat. Sofia berbisik-bisik, sengaja meyakinkan.